Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Fisika Dasar 2 dan juga teman-teman seperjuangan, yang saya banggakan dalam kesempatan kali ini, saya dari kelompok 7 akan melanjutkan materi, yaitu tentang hukum ampere dan aplikasi gaya. Yang mana dalam kesempatan kali ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, hukum ampere, yang kedua contoh soal, dan yang ketiga aplikasi gaya. Nah, tetapi sebelum pada pembahasan inti, yang pertama saya akan memaparkan tentang sedikit sejarah dari Andre Marini Ampere ini pada tahun 1775 sampai 1836. Yang mana Andre Marini Ampere ini dia adalah fisikawan dan juga matematikawan ya dari Prancis. Ia mengusulkan cara menghitung medan magnetik akibat kawat berarus listrik. Sehingga dapat diilustrasikan ya dari gambar ini. Ini merupakan ilustrasi gambar dari tadi yang kata ampere mengusulkan cara menghitung medan magnetik akibat kawat berarus listrik. Nah, di sini ada yang disebut dengan sirkuit tertutup melingkupi penghantar dan juga ada area atau luas dalam lintasan ampere. Sehingga dari bunyi hukum ampere sendiri itu yaitu jumlah perkalian antara komponen tangensial induksi magnetik dan panjang elemen terkecil penghantar pada suatu sirkuit tertutup sama dengan perkalian permeabilitas ruang hampa terhadap kuat arus yang mengalir. Sehingga dapat kita tulis tentang rumus ampere tersebut. Di sini sudah ada, yaitu di sini ada integral, yang mana ini integral lipat 1 ya. Selanjutnya B itu kali dl cos theta ya, dan itu sama dengan mu 0 dikali I. Nah, itu merupakan rumus dari hukum ampere sendiri. Di sini ada keterangannya. B. Induksi magnetik pada sirkuit penutup. dl sama dengan panjang elemen terkecil pada sirkuit tertutup. Selanjutnya mu 0 permeabilitas ruang hampa, dan ini besarannya bisa dilihat. Dan yang terakhir theta sudut komponen tangensial antara B dan L. Itu mungkin sedikit sejarah dari ampere. Untuk selanjutnya yaitu mengenai pengertian dari hukum ampere sendiri. Secara umum hukum ampere menyatakan bahwa medan magnet dapat ditimbulkan melalui dua cara. Yang pertama melewati arus listrik atau juga merupakan perumusan awal hukum ampere dan dengan mengubah medan listrik. Itu merupakan tambahan dari Maxwell. Ada juga di sini bunyi hukum ampere ya. Integral garis komponen tangensial kuat medan magnetik di sekeliling lintasan tertutup adalah sama dengan arus yang dilingkupi lintasan tersebut. Sama ya, maksudnya dengan tadi yang pertama. Adapun dari aplikasi hukum ampere ini itu mencakup 3 hal. Yang pertama, kawat lurus panjang, solenoida, dan yang terakhir itu adalah toroida. Next. Nah, langsung pada aplikasi hukum ampere tersebut. Nah, pada kawat
panjang lurus, hukum ampere akan berlaku dua rumus. Jadi pada kawat panjang lurus, hukum ampere rumusnya itu ada dua. Ada yang masuk pada kategorinya di dalam kawat, dan juga yang kedua itu masuk di dalam kategori di luar kawat. Bisa dilihat ya di sini dari rumus-rumusnya tersebut. Di dalam kawat B sama dengan mu theta I dibagi 2VR kuadrat R, dan selanjutnya itu di luar kawat ada integral lipat 1 B dikali ds sama dengan B integral lipat 1 ds sama dengan B dalam kurung 2VR sama dengan mu theta I, dan yang terakhir itu adalah B sama dengan mu theta I dibagi 2VR. Nah, ini bisa dilihat gambar-gambarnya ya mengenai aplikasi hukum ampere pada kawat panjang lurus. Jadi gunanya ada rumus di sini tentang aplikasi hukum ampere pada kawat panjang lurus. Ketika kita mengisi soal, tumpuannya itu bisa dilihat dari rumus ini atau juga bisa dipilih salah satunya. Bisa kemungkinan juga dalam soal tersebut ada dua rumus yang ada di sini. Rumus di dalam kawat dan juga di luar kawat. Next ya, yaitu tentang aplikasi hukum ampere. Contoh soalnya, hitung nilai B di udara pada suatu titik 5 cm dari kawat lurus panjang yang mengalirkan arus 15 ampere. Nah, ini jawabannya. Kalau kita lihat dari spesifikasi pertanyaannya, itu lebih cocok pada rumus yang kedua. Karena udara itu merupakan hal yang sifatnya itu kan bisa lebih banyaknya itu di udara, di luar. Tapi sering juga udara itu ada di dalam, seperti di dalam balon dan lain sebagainya. Nah, yang cocok di dalam soal ini kita ambil rumus yang kedua, yaitu dapat kita ketahui B sama dengan permeabilitas ruang hampa ya, dalam kurung atau dikali 15 ampere dibagi 2 pi dalam kurung 0,05 meter itu, dan hasilnya 6 kali 10 min 5 T atau theta. Jadi satuannya itu adalah theta. Nah, yang 15A ini atau 15 ampere ini itu kan dari arus yang mengalir dari tadi soal. Sementara itu 0,05 itu dari suatu titik yang dihasilkan. Jadi 0,05. Setelah seperti itu baru kita jumlahkan bisa dengan kalkulator, dan hasilnya itu adalah 6 kali 10 min 5 T atau theta. Next, aplikasi yang kedua mengenai hukum ampere itu pada solenoida. Apa itu solenoida? Di solenoida itu merupakan induktor yang terdiri dari gulungan kawat berbahan konduktor disusun membentuk koil dan dialiri arus listrik yang di dalamnya dimasukkan batang besi berbentuk silinder yang bertujuan untuk memperkuat medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan tersebut. Nah, kalau
masih kurang jelas dari pengertiannya atau dari definisi dari solenoida, bisa kita lihat dari gambar ini. Ini merupakan solenoida ya. Jadi juga sudah dijelaskan di dalam definisinya tentang solenoida, tetapi ini merupakan memperjelas dari solenoida itu apa. Nah, kita langsung pada rumus atau aplikasi hukum ampere yang kedua, yaitu solenoida. Di sini juga sama dengan tadi ya, tentang pembahasan yang pertama, aplikasi yang pertama. Di sini juga ada dua rumus. Yang pertama itu masuk pada kategori ujung solenoida, dan yang kedua itu tengah solenoida. Kalau di ujung solenoida itu ada B sama dengan mu 0 kali I kali N dibagi 2L. Dan pada tengah solenoida itu ada B sama dengan mu 0 dikali I dikali N dibagi L. Dan ini untuk keterangannya, B sama dengan medan magnet, satuannya T. Selanjutnya mu 0 sama dengan permeabilitas ruang hampa ya, ini satuannya. Dan yang ketiga, I arus pada solenoida A dalam kurung A. Yang selanjutnya L panjang solenoida sama dengan M, N sama dengan banyaknya lilitan, dan yang terakhir itu N kecil, banyaknya lilitan persatuan panjang N dibagi L. Ini merupakan sebuah tumpuan kita ketika ingin mengisi soal dalam pembahasan hukum ampere ini. Kalau kita kebingungan seperti apa dan bagaimana cara mengisinya, itu bisa dilihat dari rumusan ini, sehingga saya sertakan di sini keterangan-keterangannya. Karena kalau tanpa keterangan seperti B, mu 0, I, Ln dan lain sebagainya, mungkin kalian juga akan kebingungan mengisi soal mengenai hukum ampere tersebut. Setelah kita mengetahui tentang rumus-rumus solenoida dan juga keterangannya, dan yang selanjutnya lanjut ya pada contoh soal yang kedua, itu aplikasi hukum ampere mengenai solenoida. Jadi soalnya, sebuah solenoida berinti udara dengan 2000 lilitan, panjangnya 60 cm dan memiliki diameter 2,0 cm. Jika arus 5,0 ampere dialirkan melewatinya, berapakah induksi magnetis di dalamnya? Nah, di sini sudah ada rumusnya ya. Rumus tadi yang sudah saya sampaikan tentang solenoida. Di sini ada mu 0 dikali I dan juga dikali N. Tadi di dalam keterangannya, mu 0 itu adalah permeabilitas ruang hampa, yang mana satuannya di sini sudah ditulis ya, 4 V dikali 10 min 7 T atau Tesla. M dibagi A dikali M dibagi A atau ruang hampa. Nah, I sendiri di sini itu tadi kan menurut keterangannya merupakan arus pada solenoida tersebut. Yang mana kalau kita lihat dari contoh soal ini, masuk pada arus solenoida itu adalah 5,0 ampere. Nah, di sini sudah ditulis 5,0 ampernya. Nah, selanjutnya
dikali N, yang mana menurut tadi keterangan yang sudah sampaikan, N ini merupakan banyaknya lilitan persatuan panjang, yang mana N kapital itu dibagi L. N kapital sendiri itu merupakan banyaknya lilitan, dan L sendiri itu merupakan panjang dari selenoida itu sendiri. Kalau dilihat dari contoh soal ini, yang masuk pada N besar itu atau banyaknya lilitan yaitu yang ini ya, 2000 lilitan. 2000 lilitan. Sehingga di sini sudah ditulis 2000 lilitan. Yang selanjutnya itu ada L di dalam N atau banyaknya lilitan persatuan panjang, yang mana L itu sendiri artinya panjang dari selenoida tersebut. Kalau kita lihat dari contoh soal ini, panjang dari selenoida ini sudah jelas ya, ini 60 cm, sehingga sudah ditulis di sini 0,60 ya, dibagi. Setelah itu dijumlahkan bisa dengan kalkulator atau yang lainnya. Yang terpenting alat bantu yang bisa membantu kita. Dan ini hasilnya 0,021 T atau testa ya, satuannya itu adalah testa. Itu contoh soal mengenai selenoida. Next ya, pada pembahasan yang terakhir mungkin ini mengenai aplikasi gaya dan torsi magnetik. Di sini ada 3. Yang pertama galvanometer, yang kedua motor listrik, dan yang ketiga spektrometer massa. Yang pertama ada galvanometer, adalah instrumen elektromekanis yang digunakan untuk menunjukkan dan mendeteksi arus listrik. Galvanometer memiliki fungsi sebagai aktuator. Alat ini bekerja melalui lendutan putar yang dihasilkan akibat adanya arus listrik yang mengalir melalui koil pada medan magnet konstan. Yang kedua, motor listrik. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Alat yang berfungsi sebaliknya mengubah energi mekanik menjadi energi listrik disebut generator atau dinamo. Motor listrik dapat ditemukan pada peralatan rumah tangga seperti kipas angin, mesin cuci, pompa air, dan penyedot debu. Dan yang terakhir itu ada spektrometer massa, adalah alat untuk menentukan berat dan rumus molekul. Fungsi spektrometer massa adalah untuk mengidentifikasi struktur kimia suatu molekul dalam menentukan struktur molekul baik organik maupun anorganik. Spektrometer akan membentuk pola fragmentasi dari ion-ion yang terbentuk ketika suatu molekul diionkan. Nah, itu merupakan aplikasi dari gaya dan juga torsi magnetik, yang mana aplikasi gaya dan torsi magnetik ini merupakan materi yang terakhir dari pembahasan yang saya sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf. Kebenaran hanyalah Allah Azza wa Jalla. Kesalahan berasal dari diri saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.